Purani. Terima kasih Purani. Ini ada sedikit hadiah. Ya, terima kasih Misu. Masya Allah. Ada lagi Bu yang mau? Oh, boleh itu silahkan. Terakhir nih Bu, sebelum akhirnya kita masuk ke material. Boleh itu di sebelah sini. Alhamdulillah masih bagus. Muda, muda, tua, Masya Allah. Boleh sekali lagi kita ucapkan takbir. Allah. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan ada sedikit perkenalan HMI. Ada. Boleh ditonton dulu deh videonya. Informasi mengenai kesehatan mental kadang dapat menjadi hal yang tabu untuk kita para perempuan. Tidak sedikit perempuan yang akhirnya terkena kanker serviks dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan. Soalnya kita para perempuan, yuk kita mulai aware terhadap kesehatan diri kita sendiri mulai saat ini juga. Kalian bisa ikuti seminar kesehatan di acara GBR HMI tanggal 25 Februari 2024. Ada free bisa HMI loh buat kamu 50 pendaftar pertama. Boleh disimak ya Ibu, ini ada profil HMI. Boleh diikut-ikut juga, barangkali nanti jadi pertanyaan untuk doorpass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19. Dampak pandemi ini mengakibatkan kehidupan sosial masyarakat dibatasi. Perekonomian dunia mengalami perlambatan yang cukup signifikan, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia selama tahun 2020 telah meningkatkan angka pengangguran, penurunan pertumbuhan ekonomi, defisit neraca perdagangan yang dipicu tingginya impor dibandingkan ekspor, mengakibatkan nilai hutang Indonesia yang terus meningkat. HMI sebagai bagian dari komponen bangsa ikut hadir berkontribusi memberikan solusi bagi pembangunan negeri. Sejak 2012, HMI hadir sebagai perusahaan karya anak bangsa yang berfokus pada penyediaan produk barang konsumsi. Produk-produk yang dipasarkan oleh HMI adalah produk halal dan berkualitas yang diproduksi dalam negeri. Hampir 100% bahan baku yang digunakan adalah bahan lokal dan tidak hanya dipasarkan di Indonesia, namun juga diekspor mancanegara. Dengan menggunakan produk-produk Indonesia, kita menghemat devisa dan menguntungkan neraca perdagangan Indonesia. Dalam kontribusi untuk mengurangi pengangguran terbuka di Indonesia, HMI telah menyediakan lapangan pekerjaan di pabrik-pabrik yang memproduksi produk-produk HMI yang berstandar internasional. Tidak hanya sampai di situ, lapangan kerja juga terbuka bagi partner HMI mulai dari pemakai bahan baku, jasa distribusi, hingga penjualan produk-produk HMI. HMI telah menyediakan warehouse di 17 kota besar Indonesia, dari Aceh hingga Papua, agar memudahkan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan produk-produk halal berkualitas sehari-hari. Tentunya hal ini menambah pendapatan yang signifikan dan berdampak positif bagi pembayaran pajak HMI ke negara. Produk HMI juga diekspor ke Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan negara lainnya. Ini merupakan bukti bahwa produk-produk Indonesia yang dipasarkan HMI dapat bersaing di kancah internasional. Untuk terus menumbuhkan kepercayaan agen HMI, perusahaan menerapkan layanan CRM 24 jam. CRM, Customer Relationship Management, adalah layanan full support bagi agen HMI. Saat ini ada 4 juta anggota HMI dan ada 200.000 outlet halal di seluruh Indonesia.
Dengan sistem transaksi yang terintegrasi dan digitalisasi, HSI menghadirkan HSI Seller Integrated, memberikan kemudahan dan kecepatan dimanapun dan kapanpun. Juga tersedianya agent settlement office atau yang biasa disebut APO, dan ada HSI.id yang semakin kaya fitur-fiturnya, serta adanya HLC yaitu Hiring Center yang membuat produktivitas anggota HSI semakin meningkat. Bisnis segala level, Fenomenal, halal, Maya, perubahan, Soulmate, bahagia, segala dan tepat buat kamu meraih sukses. Pemberdayaan, potensi sehat keluarga Indonesia. Keren. kian silahkan bertambah kita penuh bahagia untuk semua. Benar, kita bisa hadir untuk Anda. Bisnis kamu semua hari ini dan masa depan. Alhamdulillah, HSI membantu pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM nasional. Setelah banyak UMKM tumbuh berkembang bersama HSI dengan visi menjadi pemimpin pasar halal kelas dunia yang mencetak para agar mengenal kebanggaan umat dan bangsa. Hadirin bersamanya kesuksesan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi HNI itu panjangannya apa Ibu? Ada yang tahu? Halal Network Internasional, Insya Allah. Simpelnya, jadi HNI ini adalah salah satu perusahaan musik Indonesia. Produknya karya anak bangsa Ibu dan Indonesia sendiri, dan dia adalah produk-produk perusahaan yang menyediakan produk-produk sehat, alami dan sehat. Nah, di sini HNI menyediakan produk yang alami dan berkualitas, HSI sehat dan menyehatkan, juga sunnah dan membawa berkah. Produknya juga murah tapi bukan murahan. Nah, di sini ada satu produk. Ini apa Ibu? Pasta gigi herbal. Ada yang udah pernah cobain? Ada yang udah pernah pakai? Sekarang masih pakai Ibu? Alhamdulillah. Nah, di sini Hafal mau tanya sedikit nih Bu. Ada yang tahu kan kalau misalnya pasta gigi biasanya manfaatnya cuma satu ya Bu. Buat apa manfaatnya kalau pasta gigi? Buat gosok gigi gitu ya. Buat bersihin karang gigi, terus buat memutihkan gigi dan lain sebagainya. Kalau ini beda nih Bu. Ada yang mau sebutin minimal 5 manfaat dari pasta gigi herbal HM ini? Minimal 5 manfaat yang bisa Hafsah kasih pasta giginya. Ayo Bu, siapa yang berani? Ada minimal 5 manfaat pasta giginya. Ada? Ayo Bu, jangan lupa. Oke, turunin deh jadi minimal 4 manfaat. Ada yang mau Ibu? 4 manfaat, 5 manfaat. Boleh Ibu maju ke depan. Boleh Ibu maju ke depan. Kenapa Ibu? Iya, ke depannya jangan main HP. Oke, Ibu ayo. Di depan Ibu boleh. Minimal 4 manfaat dari pasta gigi herbal HM. Boleh perkenalan nama dulu Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ruti dari Pesona Mutiara Tambun 2. Saya akan menjelaskan manfaat dari pasta gigi herbal HMI. Manfaatnya salah satunya membersihkan
Betul? Betul. Oke, Masya Allah. Kasih takbir. Bu, pas giginya boleh dibawain. Terima kasih, Masya Allah. Iya, ya. Ibu-ibu, mohon maaf yang di agak belakang barisan kedua boleh maju sedikit lagi supaya untuk peserta yang baru hadir bisa masuk ke dalam. Yang barisan kedua boleh merapat ke barisan pertama. Boleh sedikit maju ya, maaf. Ya, terima kasih Ibu. Nah, alhamdulillah tadi Bu Ruby sudah menyebutkan 4 manfaat, tapi ternyata yang disebutin baru buat giginya aja nih Bu, buat manfaat. Udah tahu belum Bu kalau pasta gigi herbal HMI bisa buat manfaat lainnya? Sudah? Belum? Nah, yang pertama dia bisa digunakan dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, Hafsah pribadi pakai pasta gigi pertama kalau di bagian wajah buat maskeran, betul Ibu, buat maskeran. Jadi kalau misalnya yang punya anak perempuan mau maskeran, nah pakai odol HMI aja ini, insya Allah aman. Tapi jangan odol yang lainnya Bu, karena HMI ini kandungannya ada apa Bu? Yang pertama ada siwak, yang kedua ada mint, dan yang ketiga ada sirih. Nah dia juga bebas fluoride, jadi bagus banget buat maskeran dan aman. Memang di awal tuh semeriwing gitu, dingin-dingin gimana gitu, tapi insya Allah aman. Nah, Hafsah juga pakai buat kalau anak muda ada yang jerawat nih, Hafsah suka pakai buat jerawat. Terus di bagian wajah bisa buat pusing-pusing. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lagi pusing, ikutan, itu bisa banget diolesin di bagian lidahnya. Terus apalagi ya, buat pilek. Buat pilek biasanya kalau pilek mampet ya Bu hidungnya ya, mampet. Nah karena ada mintnya, jadi dia tuh segar gitu, Masya Allah. Jadi bisa melancarkan yang tadinya mampet jadi bisa plong gitu. Selain itu, di bagian udah dari wajah ke bawah bisa buat deodoran gitu. Jadi tapi pakai sedikit aja Bu. Jadi odolnya dipakai sedikit, terus dipakai buat deodoran. Biasanya dipakai habis mandi. Nah itu insya Allah bisa membantu mengurangi bau badan karena ada kandungan sirihnya yang dia tuh untuk menyerap bau. Nah turun lagi ke bawah untuk yang berhubungan sama kanker serviks, kira-kira apa Bu? Pemutihan, betul banget, Masya Allah. Ibu udah sering pakai ya? Udah sering pakai Bu? Jadi untuk pemutihan juga bisa. Jadi kalau kamu udah selesai, sudah yang tadinya sudah buat sikat gigi, nah kita hijrah ke produk HMI, satu produk manfaatnya banyak banget, bisa dipakai dari kepala sampai bawah. Bahkan kalau mau pakai pribadi pernah ada sakit yang gatal-gatal dan pakai yang susu ternyata bisa membantu. Nah pakai pasta gigi ini Masya Allah membantu banget. Selanjutnya kalau misalnya biasanya ibu kalau belanja kemana Bu? Ke kalau tadi ada toko HMI namanya apa? Halal HMI. Jadi kalau misalnya ibu-ibu menghabiskan produk odolnya itu bisa belanja di halal HMI. Dan yang mau belanja ini juga banget di depan ada booth produk-produk HMI, boleh banget ibu-ibu belanja di situ. Kita menyediakan produk-produk HMI juga hari ini, Masya Allah. Satu pertanyaan lagi deh, yang ada yang mau dapat pasta gigi lagi Bu? Oke, satu pertanyaan mengenai HMI. Apa ya? Oke, tadi Hafsah sudah menyebutkan ada salah satu perusahaan yang ada di video, namanya tadi belum disebutkan nama perusahaan itu, nama pabriknya PT Herbal Emas Wahidatama. Nah, lokasinya di mana? Ada yang bisa jawab? Yang PT HEW, PT Herbal Emas Wahidatama, pabriknya. Bola angkat mana itu? Sentul. Betul nggak Ustaz? PT HEW ada di Sentul.
Baiklah, sebelum masuk ke pematerian, Hausa akan cek lagi. Hidup, 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 muda, bersemangat, muda, bersemangat, tua, tua. Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya, kita akan masuk ke senam otak dulu nih. Kita akan senam otak dulu. Boleh ibu-ibu semuanya berdiri buat ngasih konsentrasi kita. Boleh semuanya berdiri. Oke. Asal kelihatan ya Bu ya? Oke, di belakang mudah-mudahan kelihatan. Nah, untuk gerakan pertama, sebelum kita masuk ke video, kita akan latihan dulu. Untuk gerakan pertama, boleh maju lagi Ibu. Satu langkah lagi. Alhamdulillah. Sampai sini boleh. Boleh maju lagi sedikit Ibu. Oke. Yang baru datang silahkan masuk ke dalam ruangan. Mudah-mudahan tempatnya cukup ya, Masya Allah. Semakin bertambah peserta kali ini. Nah, untuk gerakan pertama, kita akan coba dari yang paling mudah dulu. Tangan kanannya boleh diangkat Ibu. Tangan kanan, ya hati-hati karena temennya. Oke, buat gerakan pertama kita maju mundur, maju mundur. Oke, bisa Ibu tangan maju mundur, maju mundur. Oke, terus tangan kirinya. Nah, kalau tangan kiri kira-kira maju mundur atau apa nih Bu? Tangan kirinya atas bawah, tapi sambil pukul atas bawah, atas bawah. Bisa? Bisa ya? Coba yang tangan kanannya gimana Bu? Maju mundur, maju mundur. Yang tangan kirinya atas bawah, atas bawah. Oke, ini gerakan pertama. Gerakan kedua, kita akan tangan kanannya lagi Bu, tangan kanannya ke depan perut. Nah, puter, puter, puter. Oke, bisa? Putar, putar, putar. Sebelah kirinya tepuk kepala. Tepuk, tepuk. Kalau misalnya buat perempuan biasanya self-love-nya kamu hebat, kamu sudah berhasil bertahan sejauh ini. Biasanya anak gitu. Kalau ibu juga suka kayak gitu. Terus untuk bisa Bu, tadi yang sebelah kanan perutnya di depan perut, sebelah kiri di punggung kepala. Oke. Nah, gerakan ketiga, tangan kanannya pegang telinga. Pegang telinga. Nah, tangan kirinya pegang hidung. Nah, nanti ditukar. Nah, nanti ditukar. Coba kalau ditukar berarti yang tangan kirinya pegang telinga, tangan kanannya pegang hidung. Sudah siap Bu? Insya Allah siap ya Bu. Ini ada videonya. Oke, bismillah. Oke, tangannya dulu jari jempol dan satu jempol, satu kelingking.
mengeluarkan hal ini itu bukti bahwa kita masih sehat karena kita masih mengeluarkan keringat. Ada Bu yang nggak bisa mengeluarkan keringat karena kodarullah ada sakit. Nah, bersyukurlah kita alhamdulillah hari ini masih Allah izinkan untuk melakukan gerak, untuk melakukan senam, untuk berkegiatan sampai akhirnya berkenan. Alhamdulillah. Hidup muda, semangat muda, bersemangat tua ada. Oke, masya Allah. Untuk selanjutnya akan ada materi yang disampaikan oleh Ustadz Haidar Rashid kepada Ustadz Haidar Rashid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada nopal, nopal jajan paling ke situ lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Hari kupingnya ketukar nggak? Ada yang ketukar? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini sehat semua ya Bu ya? Ada yang sakit? Ada. Kalau sakit nggak ada mesinnya. Belum selesai. Ya, sebelum masuk materi, Ajak ke sini kalau ya. Kalau udah kemarin. Perkenalan dulu. Biasa aja. Nah ini ada ini. Nama saya Bu. Saya pernah ngisi di sini kan? Bulan Februari tahun lalu. Nama saya Adam Osek dari Kebudayaan Sarinda. Ini kelihatan dari belakang Bu. Kelihatan orangnya bukan? Kelihatan orangnya ya Bu ya. Ini ya Bu. Ya, mudah pagi ini akan disampaikan pencegahan kanker serviks. Sampai yang menyampaikan karena ibu-ibunya pada lama. Baik. Jadi hari ini kan akan belajar tentang pencegahannya gitu ya. Nah, kalau wanita berharga bagi sebuah bangsa. Dari rahimnya terlahir calon pemimpin. Ya. Karena presiden pun lahir dari rahim seorang ibu. Ya. Jadi pimpinan bangsa pun lahir dari rahim ibu. Sehingga rahim itu sangat penting, maka perlu kita jaga, perlu kita rawat. Di balik kesuksesan seorang pria ada wanita yang hebat atau sehat. Lalu apa itu kanker tadi? Nah, kita lihat dulu. Lanjut. Setiap 10 menit di seluruh dunia, seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Setiap 4 menit di Asia Pasifik, seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Setiap 1 jam di Indonesia, seorang wanita meninggal karena kanker serviks dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penderita kanker serviks terbanyak di dunia. Apa itu kanker serviks?
biasa disebut dengan serviks. Penyakit ini menyerang kaum wanita pada usia reproduksi, yaitu pada rentang waktu saat pertama kali menstruasi sampai akhir menopause. Kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus atau yang biasa disebut dengan virus HPV. Virus ini memiliki lebih dari 100 tipe, tapi tidak semuanya berbahaya. 70-80% yang menyebabkan kanker serviks adalah tipe 16 dan tipe 18. Pertama-tama, virus HPV menginfeksi bagian permukaan serviks yang sangat rentan terhadap masuknya kuman penyakit, kemudian dibesarkan. Lalu, benda-benda ini menyebabkan infeksi dan menyebar ke seluruh bagian serviks, sehingga menjadi kanker stadium awal. Kemudian, sel kanker akan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Pada tahap ini disebut dengan stadium lanjut. Pada saat infeksi, belum terasa ada gejala, karena untuk menjadi kanker memerlukan waktu 10 sampai 15 hari. Ya, Ibu sekalian, jadi kanker serviks ini dari WHO ya, dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia. Nah, perlu diketahui bahwa kanker serviks itu disebabkan oleh apa Bu? Virus. Ya, virus. Nah, yang perlu kita jaga adalah kalau kita punya anak perempuan ataupun yang sudah dewasa, ya. Karena dari gejala penyebabnya itu prosesnya bisa 10 sampai 15 tahun kemudian baru ada tanda-tanda, ya. Bisa jadi ketika lahir dia sudah mulai terinteraksi dengan barang yang tidak boleh ketemu, ya. Jadi jelasnya itu alat kelamin perempuan itu tidak boleh kena namanya zat kimia, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kena kotoran, ya. Apalagi barang yang busuk. Itu karena akan ditimbun nanti setelah 10 sampai 15 tahun baru ada tanda-tanda, ya. Baru ada tanda-tanda. Salah satunya adalah mungkin kalau kita punya bayi, ya, lagi dibawa ke taklim, kemudian pipis bagi perempuan, ya, pipis diapain? Singgokin. Habis singgokin, ada yang pernah pakai tisu basah? Ada zat kimia, ya, ada zat kimia nempel. Kemudian ada lagi yang pakai sabun. Kalau mandi pakai sabun, ya, pas nyelokin pakai sabun. Nah, sabun itu bahan kimia. Ada lagi bedak biar wangi, bedak itu. Kalau anak remaja pakai parfum. Pas mau digosok itu celana dalamnya semprotin, ya, pewangi. Itu pewangi bahan kimia. Kalau yang kotor-kotor apa? Yang kotor-kotor itu seharian ya ganti, jadi apalagi 2 hari. Ada nggak? Enggak. Yang kedua, ya, paling berat itu adalah dari pembalut. Ya, dari pembalut. Ya. Nah, pembalut itu ada bahan yang sangat berbahaya.
memang di ada ya. Paling murah berapa? Yang di awal minta lanjut. Nah, yang tadi biasa dikenal dengan kanker serviks merupakan suatu jenis kanker yang menyerang umumnya pada wanita usia paruh baya. Walaupun hampir tidak ada tanda-tanda sebelumnya, penyakit ini menyerang secara perlahan dan mematikan. Berdasarkan data dari Doboken, di Indonesia sendiri diperkirakan setiap harinya ada 20 kematian yang disebabkan oleh kanker serviks. Dan ditemukan 40 kasus baru setiap hari. Anda kaum hawa berhati-hatilah dalam memilih pembalut. Hindari pembalut yang mengandung zat klorin atau favorit karena bisa menyebabkan kanker. Lantas, bagaimana mengenai pembalut yang berbahaya bagi kesehatan? Berikut liputannya. Bagi kaum hawa, pembalut wanita menjadi kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap waktu. Tapi siapa sangka pembalut yang menjadi sahabat bagi mereka justru bisa mendatangkan penyakit mematikan, kanker mulut rahim. Penyebabnya zat klorin alias pemutih seperti kaporit. Ya, banyak pembalut di pasaran yang mengandung zat klorin dan bisa meresap ke dalam rahim wanita. Kaporit merupakan wakil sisa zat klorin yang akan digunakan untuk menguji rendaman berbagai jenis pembalut. Jika warna salah satu produk pembalut ini berubah warna, maka bisa dipastikan pembalut itu mengandung zat pemutih. Pembalut itu diberikan minyak wangi, pewangi, ataukah diberikan pemutih, yang kita takutkan adalah timbulnya reaksi alergi. Dan kalau sudah timbulnya reaksi alergi, maka yang kita takutkan juga adalah timbul keputihan, timbul radang. Bukan hanya itu, akibat penggunaan pembalut yang mengandung bahan pemutih, si pengguna terancam terserang kanker mulut rahim penyebab kematian. Data Yayasan Kanker Indonesia menyebutkan 8.000 wanita Indonesia meninggal dunia akibat kanker serviks atau mulut rahim. Jika memang terbukti mengandung kaporit yang mematikan, pemerintah harus segera menarik produk pembalut wanita itu dari pasaran. ya, habis ini kita lihat cara pembuatan pembalut dari sampah. Kita bukan sampah kertas-kertas dikumpulin jadi bubur, ya, orang dibawa pulang. Kalau kita lihat seperti ini kayaknya nggak mau pakai pembalut. 60%. Ini dari bubur dulu, bubur buat bubur kertas. Nah, kok jadinya bisa putih? Nah, itu pakai zat klorin dan awalnya ini sudah jadi putih.
yang dia akan membunuh kuman-kuman. Jadi dari sampah tadi dibunuh dulu kumannya biar steril. Saya tahun 88 itu survei di PDAM Jogja. Salah satu sumbernya adalah sumur yang mengandung zat besi sehingga bau arak. Nah, itu obatnya adalah yang paling keras, yaitu klorin, untuk membunuh penyakitnya, membunuh bakteri-bakterinya. Dibersihkannya pakai awas sama potas aja. Kalau dulu zaman saya kecil kalau nyari ikan di kali pakai potas, ikan mati. Jadi bahan-bahan kimia yang keras ya. Itu di gudang air itu kalau dia tembok ya, atasnya itu pada rontok kena klorin, lampu-lampu itu hancur, bahkan besi cor-coran itu ikut pada rontok, sehingga setiap bulan harus diperbaiki. Setiap bulan besi aja bisa larut di klorin itu. Klorin itu Cl, kalau ditambah air jadi HCl. HCl itu di pasaran namanya air keras. Kalau air keras, besi kalau dimasakkan di air keras habis, seperti gula masukin di air panas larut. Apalagi kalau tubuh kita masuk ke dalam, bahaya banget. Masih mau itulah bahayanya klorin, salah satu zat kimia yang keras. Orang bilang pakai air keras, itulah air keras. Temannya asam sulfat. Kalau asam sulfat benar ya. Asam sulfat itu dari sulfur, sama kerasnya. Saya pernah kecipratan itu panasnya 3 hari nggak hilang. Panas banget, kayak kebakaran. Itu. Nah, ibu saya, ya, setiap 1 jam sekali satu wanita Indonesia meninggal akibat kanker cervix. Di antaranya adalah penyebab yang paling sering adalah pembalut tadi, sehingga HNI menjadi solusi buat kita semua karena bahannya bahan alami, bahan yang sehat ya. Nih bahaya dari dioksin, cacat bagi bayi, tapi bukan pakai sekali terus cacat juga. Tadi prosesnya bisa 10 sampai 15 tahun. Gangguan janin, sistem imun bayi rendah. Ya, kanker endometriosis dalam keguguran, kemandulan, kista, myom, itu kan banyak semua ya. Kista, myom, kanker cervix, kanker paru, kanker paru, dan seterusnya. Ini bahaya dari dioksin. Ada filmnya nanti, itu operasi myom atau di dalamnya ini aja berat 40 kilo. Itu demi apa 40 kilo? Maka beratnya berapa? 40 kilo ada di RSUD Kabupaten Bekasi. Operasi kemarinannya lanjut secara biologis.
Balik kemana? Balik kemana? Alhamdulillah ya Allah. Ini yang apa? Ambil gambar suami. Aturan kembali. Dedek kayaknya sana kembali ke sana. Dedek, berapa lagi? Tanya sana mam. Dedek. 10 kilo, gede banget ya. Bayi aja nggak ada yang segitu. Mengatakan dulu. Apakah saat ini menstruasi Anda pernah mengalami keputihan, bau, ya, nyeri saat haid tidak teratur, gatal, ya, emosional, tambah pusing, ketelang dan sebagainya. Ini adalah gejala-gejalanya. Nah, gejala karena keputihan yang banyak, sering bau, bisa kental, bisa cair, nyeri, darah timbul, nyeri berkemih, pendarahan saat setelah kolitis. Ada yang tahu kolitis? Nah, ini zat klorin itu ada di pembalut kita, pembalut kita. Terus, nah, mengapa kita terinfeksi bakteri? Menurut penelitian terdapat 107 bakteri per milimeter persegi ditemukan di atas pembalut wanita biasa. Kondisi inilah yang membuat pembalut bisa menjadi sumber sarang pertumbuhan bakteri malignant, meski pembalut bisa hanya dipakai 2 jam. Jadi pembalut biasa itu maksimal dipakainya 2 jam. Nah, kalau sehari berapa? Sehari berapa? Tapi masalah lain adalah 3 jam. Harus bawa sel. Nah, penyakit tersebut dapat disebabkan oleh pembalut wanita. 62% penyebab kanker cervix adalah pembalut yang tidak berkualitas dari penelitian YLKI. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya stop pakai pembalut minyak atau daur ulang. Yang kedua, nah, bisa pakai cara lama, cara nenek moyang kita, pakai kain, dicuci, cuci pakai lagi, ya. Lanjut, atau pakai, jadi HRI mengeluarkan 2 produk. Ini bibis pembalut, ada siang, ada malam, ya. Kalau siang berapa jam? 6 jam, 12 jam. Nah, ini bisa seharian, ya, kita dipakai seharian, jadi bukan 2 jam sekali. Seharian. Yang malam juga untuk semalaman. Yang malam lebih gede, karena kalau malam biasanya lebih banyak keluarnya. Ini pembalut. Yang kedua ada bibis ventilator, ya. Bibis ventilator. Kalau yang pembalut dipakai ketika sedang haid. Kalau ventilator dipakai ketika tidak haid, ya. Ketika tidak haid. Nanti ada yang mau? Ada yang mau? Mau ya? Tadi di iklan mau dikasih 50 orang pertama. Ini ada berapa? Ada 100. Ada 50 nggak ya? Akhirnya ada berapa?
Ya. Gunung. Ya, nanti kita akan bandingkan dengan pembalut biasa dengan pembalut dari jenis ini. Kalau pembalut biasa kan 2 jam sekali maksimal harus kita ganti. Kalau ini bisa untuk seharian siang pakai, malam juga ada sendiri. Ya. Kemudian kalau pensi benar ini dipakai ketika tidak baik. Ini bahan-bahannya alami Bu, alami. Ada 3 buaya, tahu tidak Bu? Pernah makan? Takut mati. Kalau yang pendek benar, ini saya juga pakai Bu. Boleh nggak kalau pakai? Pakai warna apa? Tahu. Saya ketika waktu itu lagi flu berat, pusing, mampet, harus mengisi di Telaga Murni. Sudah habis maghrib, baru kenyang. Sama istri saya, kita pakai ini panik lah ini. Saya tahu jadi pakai sama istri saya itu taruh di masker. Nah, dipakai di situ. Alhamdulillah sampai tempat sudah sembuh. Pusingnya udah hilang, pileknya sudah hilang. Jadi dipakainya di mulut, di hidung, ya, kalau bawa di hidung. Karena ini aromaterapi Bu, aromaterapi. Bahannya bahan-bahan untuk terapi. Jadi seger banget. Ini saya juga pakai. Kalau saya ketawa, saya juga pakai asal pakai penutup. Kalau langsung biru ya mati. Jadi nanti mau dibagi yang pensi apa yang apa? Betul pensi lebih banyak isinya, 1 pak isi 10. Kalau pembalut isinya 4. Ini harum, itu boleh cium-cium. Maaf. Digeser aja. Buat mangkok enak. Cium-cium. Jadi kalau lagi flu, kalau lagi batuk bisa. Kemarin pandemi ini maskeran pakai ini Bu. Ya pas pandemi ini belum. Nah, kita saksikan demo dari Bu Nong, ya, perbandingan ibis pembalut biasa sama ibis ganti. Ini yang siang apa malam? Malam. Jadi siang hari. Oh, gitu. Ibu-ibu yang ingin lihat boleh mendekat. Oh ya. Nah, ya teman-teman, lihatin dong. Ini pembalutnya, Bu, merek apa ini? Nah, apa banget ya? Sering pakai Bu. Yang ini malam. Yang ini malam Bu. Kalau kebalik gimana? Kalau kebalik siang malam kebalik. Lupa. Ya boleh Bu. Kalau kebalik malamnya. Silakan Bu. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Harus lebih baik. Allahu Akbar. Kalau kita sekarang lebih simpel lagi, coba yuk. Jadi biar keadaan kita selalu dahsyat. Jadi ibu saya bilang, apa kabar ibu-ibu? Ibu menjawabnya alhamdulillah dahsyat. Coba lihat dulu lagi. Apa kabar ibu-ibu?
bercerita tentang hibis. Tadi ibu udah nyium-nyium kan wanginya hibis. Bagaimana Bu? Hasil ya? Nah ini hibis ini kita tadi sudah lihat video yang pembuatan pembalut yang dari daur ulang. Nah sebelumnya saya udah tanya dulu ibu tim pembalut apa tim kain nih? Pembalut kain. Coba yang kain mana tim kain? Bisa dihitung 1, 2, 3. Wah tim pembalut. Oh banyak banget. Pembalutnya apa nih? Gak ada karena adanya di luar biasa ya. Biasa. Nah hari ini kenapa sih saya membandingin hibis dengan produk biasa di warung ya Bu? Kita bandingin daya kerjanya kayak apa sih? Biasa sehari pembalut ganti berapa kali Bu? 3. Nah kemarin Bu saya kan baru selesai ini ya, selesai nifas 2 bulan kan 2 bulan bayinya. Kemarin itu saya pakai ini cuma 1 kali nifas Bu. Sekarang udah lebih banyak. So ibu boleh diraba pembalut hibis sama pembalut biasa. Ininya apa? Ketipisannya, ketebalannya. Yang pegang hibis itu langsung sini tepuk tangannya. Nah ini kan, Masya Allah. Udah wangi kan? Nah berarti mulai sekarang apa Bu? Insya Allah. Dan kita lihat daya kerja dan daya serap dari hibis dan pembalut biasa. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan. Kita siram 2 sendok dulu di pembalut biasa. Terus kita siram juga 2 sendok di boleh ditunggu 1, 2. Nah tadi kan dibuit yang dekat aja yang kebagian, makanya ini tuh di depan biar kebagian terus Bu. Nih, coba Bu berhenti total-totalin. Ini, yang ini basah, yang ini kering, yang ini basah. Tadi kita sama-sama kasih 2 sendok. Tambah lagi nggak Bu? Tambah, coba.
pipis tetap yang pipis saya kasih satu lagi ya, satu sendok lagi. Jadi totalnya yang biasa 4 sendok, yang pipis 5 sendok. Coba. Terus kita lihat yuk apa aja sih yang membuat si pipis ini daya serapnya tinggi. Ini yang pertama menggunakan bahan katun. Terus kemudian yang kedua apa yang membuat enak gitu. Ini yang pipis. Daya serap yang tinggi ini sekali ini ya, ini menggunakan kapas asli. Terus daya serapnya ini lebih tinggi. Ini lapisan ketiga. Lapisan keempat ada di sini. Kita lihat ya, kita mungkin ini bilang jelly, ini bukan jelly sintetis ya Bu. Ibu tahu aloe vera, lidah buaya. Nah, di sini tuh jelinya dari lidah buaya. Ini tuh Ibu kalau misalkan anak-anak demam, boleh dibuka Bu. Dibuka terus dicampur di airin di kening anak-anaknya bisa. Kita buka juga pembalut yang biasa ya Bu, yang merek-merek lain. Ini yang pembalut biasa, yang merek-merek yang biasa Ibu temuin di warung. Dan ini bisa diperas. Jadi kelihatan kan tadi apa yang dibubur tadi bisa menjadi seperti ini. Beda lagi dengan ini pipis. Pipis ini bentuknya langsung berbentuk gel. Lidah buaya asli. Jadi kalau ibu-ibu misalkan anaknya demam, pipis ini bisa dibuka, kemudian direndam di air, terus dikompresin. Terus juga yang waktu perjalanan yang ventilator tadi bisa untuk jadi solusi ya. Ditempel di hidung itu bisa napasnya bisa lega gitu. Di sini siapa yang pernah pakai pipis? Sudah? Mana? Boleh kasih testimoninya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau coba Di sini saya akan menceritakan testimoni dari pembalut IDIS. Nah, kebetulan saya itu tipikal orang kemarin itu kalau saya itu banyak sekali dan di luar batas ya, banyaknya itu. Jadi mungkin ini salah satu efek spiral yang di saya saat pakai itu ada kekurangannya, yaitu saya headnya itu over. Jadi setiap 1 jam sekali saya kalau pakai pembalut biasa itu sekali pakai 2, 1 jam harus ganti, kalau nggak langsung tembus. Jadi banyak sekali ya, dan berselang itu headnya itu selama 2 minggu itu banyak terus. Nah, saya pernah coba pakai bibis. Ini alhamdulillah cuma 1 kali pakai itu bisa tahan lah. Saya sebetulnya masih bisa dipakai gitu ya, tapi saya pakai itu bibis itu selama 6 jam dan alhamdulillah tidak tembus ya, dengan head yang sama tapi dengan pembalut yang berbeda. Alhamdulillah sebetulnya bibis ini mempunyai daya serapnya memang tinggi banget ya, dibandingin dari pembalut yang biasa saya pakai. Yang biasanya tadi 1 jam saya pakai pembalut 2, yang 1 jam ganti, tapi pakai bibis 6 jam itu masih alhamdulillah masih aman. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dari ini. Sebentar Bu mau dikasih lagi. Nah, Masya Allah, anak tadi berani ya. Saya baru kenal ini berani. Ini boleh dikasih apa? Hadiah. Kak Zahra. Reporternya. Tepuk tangan dulu. Nah, ibu sekalian, jadi bibis itu tadi sudah didemokan luar biasa. Bahan lapisannya dari katun, ya. Kemudian isinya diantaranya lidah buaya, kemudian ada daun mint, tahu daun mint Bu? Bikin seger ya. Kemudian ada kumis kucing, ya. Kemudian ada kamper Borneo, tapi ini alami ya. Ada juga apa namanya? Apa banyak? Ini mengurangi rasa panas, mengurangi peradangan dan anti iritasi. Ada juga namanya lavender. Ini yang bikin wangi, harum. Nah, itu kandungan dari ibis. Sehingga kalau belum biasa pakai ibis, kemudian pakai ibis, jangan kaget kalau semakin terus lebih cepat selesainya karena akan kesedot gitu. Nah, tadi ibisnya dicampur air sehingga bisa buat kulit, menghaluskan kulit Bu. Ini pakainya air. Kalau bekas pakai ya jangan, karena tadi pakai air jadi bisa buat kulit bagus. Tadi kan ada lidah buayanya. Gunung lanjut. Kalau khasiat dari bibis ini mengatasi keputihan dan menghilangkan zat-zat dari makanan gatal, memberi kuman dan bakteri di organ permukaan, mengatasi jadi haid dan membantu haid lebih teratur, mengatasi infeksi pada saluran karena bakteri, mencegah kanker cervix, kista, kanker rahim dan kanker payudara.
hibis dari begitu lahir itu tuh nggak lama. Terus dalam nifas itu kan zaman sekarang ini kan nggak dikeluarin semua ya. Apalagi saya punya riwayat pendarahan. Jadi si dokter itu benar-benar diantisipasi si darah itu nggak dikeluarin. Tapi kan sakitnya luar biasa ya Bu, masa misalnya nggak boleh keluarin, kita kan jadi di sini. Alhamdulillah dengan menggunakan hibis itu benar-benar darah haid itu darah nifas itu benar-benar keluar semua dan itu lebih enak. Dan 3-4 hari saya udah bisa kayak motor gitu, udah bisa aktivitas lagi gitu sepasang melahirkan. Nah, jika ibu-ibu menggunakan hibis, terus reaksinya itu kerasa gatal ya, pas dipakai, ini mami tapi kalau dipakai gatal gitu. Nah, pasti itu bisa terindikasi adanya parasit, jamur, dan kutu. Nah, itu untuk pertama pemakaian ya. Nah, jika reaksinya ibu menggunakan hibis ada rasa panas, berarti itu bisa terindikasi adanya bakteri, kuman, dan virus. Nah, biasanya kalau pakai hibis itu seperti yang tadi Umar bilang ya, darah itu lebih hitam. Benar itu, rasanya karena dia tuh menyedot darah-darah yang ini, yang apa sih yang nah, jika keluar lendir, kotoran dan lebih bau, nah berarti itu detox, itu bagus dikeluarin ya. Kemudian jika dirasa masih pakai itu nyaman aja, berarti insya Allah organ wanita ibu sehat, jadi bilang rasa nyaman, hangat, dan agak-agak semriwing gitu. Oke ibu sekalian, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu terima kasih kepada Bu Nom. Nah, sebelum ditutup nanti akan dibagi ya masing-masing. Oh, ada ikannya nggak? Harganya berapa? Nggak ada ya? Harganya ini berapa? Murah banget. Oh, murah banget. Kenapa murah? Karena kalau udah sakit itu mahal banget. Tadi kalau dibandingkan yang merek lain, dipakainya kan maksimal 2 jam. Kata ibu tadi, satu jam aja udah pengupir. Jadi seharian pakai berapa? Oh, seharian belum malamnya. Nah, kalau ini cukup. Ini kalau pakai yang malam, gede, bisa ngirit ya, sehingga harganya murah banget ya, murah banget. Apalagi tidak beresiko untuk sakit. Yang bikin mahal itu pakai yang murah, tapi resikonya besar. 15 tahun, 10 tahun yang akan datang menjadi tadi yang operasi ya, operasi sampai 40 tahun. Baik, nanti dibaginya di sesi akhir ya. Nah, cuman ini pembalutnya kita cuma ada 2 dus. 2 dus itu, 1 dus isinya 10 pak, 1 pak isinya 4. Jadi nanti yang lain ada penting. Kalau pengen semuanya pembalut, nggak apa-apa, nanti dibuka, bagi-bagi. Atau join sama yang dalam penting, bagi 2. Kalau pensi 1 dus isinya 10 pak, 1 pak isinya 10 lembar, lebih banyak. Baik, jadi saya cukup sekian. Terima kasih. Kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Hewan Rosyid dan Ibu Norma yang sudah tadi Masya Allah banyak banget Bu ilmu yang kita baru dapat. Banyak banget ya Bu, tadi mulai dari
kandungannya ternyata ada di mana-mana gitu. Tadi di mana aja Bu? Di pembalut, terus di pampers, dan bahan-bahannya berasal dari sampah kertas. Mau Bu kita pakai sampah kertas setiap harinya? Ya mudah-mudahan mulai hari ini kita niatkan, insya Allah kalau kita niatkan untuk kesehatan, kita niatkan untuk ya Allah aku pengen jadi hamba yang sehat, emang harganya tuh lebih tinggi dari pembalut-pembalut biasanya, tapi aku yakin ya Allah pasti kamu akan mampukan. Insya Allah itu kita bakal dimampukan sama Allah. Insya Allah bisa ya Bu, karena semua pilihannya kembali lagi ke kita masing-masing. Mau di masa tuanya bahagia, mau Bu? Mau di masa tuanya sehat? Maka kita harus menerapkan hidup sehat mulai saat ini. Ini reminder juga gitu buat masa pribadi yang sekarang masih muda dan ibu-ibu di sini yang punya anak-anak remaja, punya anak-anak muda, ilmunya jangan sampai berhenti di kita aja. Bisa kita sharing lagi ke anak-anak kita, ke tetangga-tetangga kita, mudah-mudahan itu bisa jadi amal jariah buat kita sendiri. Nah, tadi untuk selanjutnya kita bakalan tadi kecobain ya Bu. Tadi ada cicip minuman apa? Kayak konsulat apa sih coklat-coklat? Ada yang tahu Bu apa? Sari kurma sama lemon. Gimana Bu rasanya? Seger ya Bu? Seger aja atau seger banget? Seger banget, Masya Allah. Nah ini sari kurma dicampur lemon ini ternyata bagus banget buat kesehatan, apalagi mulai yang anak-anak muda sekarang tuh udah mulai banyak yang kayak infus water. Pernah dengar Bu? Infus water ya. Nah ini jangan mau kalah. Ini juga bagus banget juga buat infus water. Bisa membersihkan usus dan tapi kalau usus kita bersih, kita bahagia, insya Allah juga bisa jadi awet muda. Mau Bu awet muda? Mau. Aku juga mau. Nah ini kalau bisa bantu awet muda, jadi ini bisa banget jadi minuman sehari-hari kita. Sari kurma diseduh dicampur air lemon. Terus tadi anak-anaknya juga ternyata dibagiin minuman. Minuman apa yang boleh tahu? Susu kambing sama madu. Madunya itu HMI atau extra food. Nah ini juga bagus banget. Kalau HMI Plus atau madu ini bagus buat anak-anak yang biasanya kalau aku dulu sama aku nih, kita Amin setiap pagi setiap berangkat sekolah minum dulu minimal 1 sendok. Kalau misalnya nggak mau dikasih minimal 1 sendok, diseduhin jadi air kayak tadi. Nah itu untuk apa Ibu? Untuk sekarang kan jajanannya udah semacam ya, jajanan anak-anak di sekolah tahunya semacam. Dan sebagai orang tua kita nggak bisa kontrol sepenuhnya anak jajan apa di sekolah. Nah tapi kalau kita minum extra food atau HMI setiap pagi, insya Allah itu bakal membantu membersihkan toksin-toksin atau kotoran-kotoran yang dalam tubuh. Jadi anak tuh nggak banyak lancar, tetap sehat. Walaupun makannya yang sembarangan, tapi tetap ada yang dijagain gitu. Insya Allah si HMI ini melalui milk bisa dijaga pencernaannya. Dan susu kambing ini bagus banget. Ada yang punya keluhan sakit jantung atau paru-paru, anaknya atau keluarga kita, nah ini susu kambing bagus banget dikonsumsi buat membantu kesehatan paru-paru anak kita, paru-paru kita gitu. Jadi HMI, sari kurma dan susu kambing ini bisa dikonsumsi sama keluarga gitu. Hidup muda semangat, tua bahagia. Gimana caranya bahagia supaya tua Bu? Hidup sehat dari saat ini juga. Jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti, karena kalau udah nanti banyak malas ya Bu. Jadinya banyak malas. Jadi pulang dari sini ditekadin, ya Allah, alhamdulillah aku hari ini sudah dapat materi tentang kesehatan. Bismillah, mulai hari ini aku mau komitmen untuk mulai peduli sama kesehatan. Dan gak cuma aku sendiri yang akan aku pahamkan tentang kesehatan, tapi keluarga besarku juga, teman-temanku juga, saudara-saudaraku juga, sehingga kita bisa sehat bareng-bareng di hari nanti. Ya, untuk selanjutnya kita bakalan ada
hari ini kita bakalan sedikit umumin pemenang lomba mewarnai hari ini. Ada 3 pemenang dan di tangan Hafsah sudah memegang 3 orang juara pemenang. Tadi Masya Allah anak-anak mewarnai, ada yang tahu tadi anak-anak mewarnai gambar apa? Nah, jadi tadi anak-anak mewarnai gambar HNI Note beserta apa teman-temannya gitu ya. Oke, bismillah ya, mau diumumin? Mau? Oke, kita lihat ya. Kita akan bacakan ini ya pengumuman pemenang lomba mewarnai dalam kegiatan JDR HNI 2024. Jadi ini ada 3 pemenang ya. Yang juara 3, bismillahirrahmanirrahim. Siapa dia? Oke, nanti kalau ada anaknya boleh langsung maju ke depan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pemenang juara ketiga lomba mewarnai JDR HNI 2024 adalah Fania. Ada Fania? Oh, Masya Allah. Fania, umurnya berapa tahun? 6 tahun. Masya Allah. Mungkin yang juara 21 dulu ya. Nah, juara kedua lomba mewarnai JDR HNI 2024 adalah Al-Fatih. Ada? Oh, Masya Allah. Boleh maju sebelah sini. Hebat. Oke, terakhir nih kita lihat juara 1 ya. Juara 1 pemenang lomba mewarnai JDR HNI 2024 adalah Bismillah. Kita lihat. Saka ada? Saka ada? Pulang. Oh, boleh diwakili sama gurunya deh. Oke, Masya Allah. Boleh diwakili sama orang tuanya atau gurunya juga boleh. Kepada Ustaz Haider, kami persilakan untuk memberikan hadiah kepada para pesertanya. Gimana rasanya menang? Ini juara 3.